Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'. Kepada saudaraku yang budiman, saudaraku seiman yang saya hormati, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas segala nikmatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berjumpa kembali, berkumpul kembali dalam suasana sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada uswah kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti syariat-syariatnya, dan semoga kita tergolong orang-orang yang mendapat syafaatnya di dunia wal akhirah. Amin. Sahabatku semua, rahimakumullah, sebelum kita mulai tadarus, untuk mengawali bahwa alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan kembali untuk yang pertama menikmati hidangan yang sudah disediakan oleh tuan rumah. Semoga bisa menjadi saksi kebaikan di hari kiamat nanti. Dan yang kedua, kita juga insya Allah akan menikmati hidangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa ilmu dan hikmah. Ilmu dari mana? Yaitu dari Al-Quran yang selama ini kita pelajari, dan hikmah. Hikmah dari mana? Hikmah dari segala peristiwa atau kejadian yang ada di sekitar kita ataupun mungkin bahkan di dalam diri kita. Dengan hikmah itu kita bisa mengambil ibroh atau pelajaran, karena Allah ketika menakdirkan segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita, pada hakikatnya di situ ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mau berpikir. Terus yang kedua, alhamdulillah di penghujung bulan Sya'ban ini sebentar lagi kita akan bertemu dengan tamu istimewa, tamu yang sangat ditunggu-tunggu oleh kita sebagai orang yang beriman, yaitu dengan adanya bulan Ramadan. Itu sangat adalah tamu istimewa. Maka kita berdoa, jangan berhenti berdoa, jangan bosan berdoa di penghujung Sya'ban ini. Semoga Allah memberi umur panjang sehingga kita jumpa lagi dengan tamu yang mulia, yaitu Ramadan. Ya. Kenapa? Janji Allah, man shoma Ramadana wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama li dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena ingin mendapat pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Maka kita jangan sia-siakan momen yang sangat istimewa itu nanti, dan semoga kita bisa menjalankan puasa dengan penuh maksimal, sehingga kita bisa mendapat predikat jiwa yang suci seperti bayi yang baru lahir di akhir Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku seiman yang saya hormati, bahwa sebelum kita mulai tadarus, sedikit muqaddimah. Ada sebuah cerita ketika pada masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bahwa ada dua kelompok raksasa atau dua kelompok besar, yaitu namanya kelompok Muhajirin dan kelompok Ansor. Muhajirin kelompok dari mana? Yaitu kelompok yang dari Mekah ke
Madinah, sedangkan kelompok Ansor itu kelompok pribumi orang-orang Madinah. Nah, dua kelompok ini semuanya dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanallah. Tapi secara manusiawi suatu saat ada salah satu ada dua orang, yang satu muhajirin, yang satu ansor, qadarullah, mereka ada semacam masalah pribadi sehingga mereka secara manusiawi ya bertengkar. Setelah mereka berdebat, adu argumen, bla 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 bla, kebetulan yang satu keceplosan begini, kalau kamu emang nggak mau mengalah, keluarkan atau datangkan teman-temanmu, wahai Ansor. Terus yang Ansor bilang begini juga, ya udah kamu juga keluarkan muhajirinya. Terus kebetulan Rasulullah lewat, maka Rasulullah langsung menegur. Nah, ini tegurannya Rasulullah bisa menjadi pelajaran bagi kita yang insya Allah semoga kita bisa mengamalkan. Nah, pada intinya kalimat-kalimat itu kan saling membanggakan golongan waktu itu. Maka Rasulullah bersabda, tidak termasuk golonganku. Yang pertama, orang yang suka meratapi kesedihan. Terus yang kedua, tidak termasuk golonganku orang yang menghidupkan syiar-syiar jahiliyah. Terus yang ketiga, tidak termasuk golonganku orang yang suka memukul-mukul dinding ketika marah. Nah, kata Rasulullah. Nah, sedikit penjabaran. Yang pertama, tidak termasuk golonganku orang-orang yang suka meratapi kesedihan. Maksudnya apa? Ketika pada zaman jahiliyah, orang-orang pada waktu itu ketika ditimpa musibah, misalkan kehilangan, ditinggal keluarganya, dalam tanda kutip meninggal dunia, mereka itu dalam meratapi kesedihan terlalu berlebihan, sampai mereka merobek-robek baju sendiri. Padahal Allah kan tidak suka sesuatu yang berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Ketika kalau misalkan kita ditimpa musibah, sedih itu manusiawi, menangis itu manusiawi. Tapi yang dimaksud sini, Rasulullah tidak menyukai orang-orang yang terlalu berlebihan dalam meratapi kesedihan. Ini bisa menjadi pelajaran bagi kita. Nah, terus yang kedua, orang yang suka menghidupkan syiar-syiar jahiliyah. Artinya apa? Orang yang saling berbangga-banggaan dalam golongan. Contoh itu tadi, mana ansornya, mana muhajirinya, itu Rasulullah tidak suka. Bahkan beliau itu tadi tidak termasuk golongannya katanya. Kan sesuatu hal yang sangat membahayakan ya, orang-orang yang saling berbangga-banggaan dalam golongan. Terus yang terakhir, orang yang suka memukul-mukul dinding ketika marah. Maksudnya apa? Terkadang ada ketika mungkin saya juga, ketika kita marah, kita lepas kontrol sehingga kita suka yang pertama mengucapkan sumpah serapah saking emosinya. Ini jangan ngantuk apa nus? Khusuk apa? Inom banget ini. Aku ngisin banget. Nah, ya. Mantan tersinggung sih. Nah, tersinggung, kerasa berarti Anda masih waras. Alhamdulillah. Ya, artinya gelunak. Nah, sama suara tersinggung, orang kerasa, lah yang perlu Dipertanyakan. Itu bahaya. dirugiah. Ya. Jadi ketika emosi
mereka suka sumpah serapah, bahkan suka istilahnya memukul-mukul dinding. Itu kan istilahnya itu bahasa kiasan, tapi kan penjabarannya luas, nggak hanya memukul-mukul dinding. Mereka emosi terus nutup pintu, jeber, ada piring tendang, terus jalan saja seolah-olah kakinya di atas tiba-tiba duk banget emosi. Maka Rasulullah tidak suka. Kan ada aturan ketika kita marah lebih baik diam. Nah diam baik gen marah baik kon kudu duduk, terus rebahan dan seterusnya. Maka apabila di antara kita masih pernah ada yang melakukan seperti itu, mulai sekarang kita berlatih merubah ya. Jadi kita sudah ngaji ya, intinya apa, yang namanya kita belajar kan enggak hanya kita berusaha pandai, tapi paling utama kita memperbaiki akhlak kita. Innama bu'ithtu liutamima makarimal akhlak, itu kata Rasulullah, sesungguhnya aku diturunkan untuk menyempurnakan akhlak. Maka kata Imam Syafi'i, aku lebih menghormati orang yang berakhlak daripada orang yang berilmu. Maka sesungguhnya akhlak atau adab itu tingkatannya di atas ilmu. Oke? Mungkin itu saja sebagai mukadimah, semoga bisa bermanfaat. Selanjutnya kita mulai ke sesi tahsin atau tadarus wawancara. Oke, tapi sebelumnya kita buka dulu dengan membaca umul kitab dan doa sebelum belajar. Umul kitab siapa? Al-Fatihah. Umul induk atau ibu. Ya, induknya Al-Quran yaitu Al-Fatihah, maka disebut umul kitab. Oke. Kita awali dari ta'awud dan basmalah bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, kita buka surat Al-Baqarah ayat 50. 50. Oke, dua kubu. Bungkusan. Yang kecil Pak Ustad. Mandi iki anu iki dicer. Waduh. Nyata panas berang ngomong. Menria. Mendia ya. Malah men 30 menit itu lumayan. Oh iya lumayan. Juga ada ini. Pengurimin kene. Langsung siji. Terus lanjut. Bedingin begitu. Seru bismillah. Ya Ustaz gede gitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Musal kitaba wal وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا وإذ قوم قال إنكم ظلمتم أنفسكم لقومه باتخاذكم العجل لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم فتاب عليكم باتخاذكم التواب الرحيم fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dalikum khairul lakum fataba'alaikum fataba'alaikum innahu wattawwabur rahim. Alaikumul ghamama wa anzalna alaikumul manna wassalwa ma razaqnakum Nanya panjang fathah diri. ma razaqnakum min toibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Haitsu syi'tum
wa il kulna wa il kulna khulul baba haythu sirtum haythu sirtum Ina tolalam Fabat dalal lazina dolamu qawlan khairul ladzi kilalahum Kalau mau Gusti khairul ladzi kilalakum fa anzalna 'alal ladzina sami'na wa ngasoina wa atainakum biquwwatin wasma'un qalu sami'na wa ata'na wa ushriku fi qulubihim al-'ijla bi Sadaqallahul Adzim. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.